Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dinda Fitria Rahmadani dari kelas 12-3 dengan nomor absen 13. Pada video ini, saya ingin menyelesaikan remedial asas kimia semester ganjil dengan menjawab dua pertanyaan yang telah diberikan. Simak video ini sampai selesai ya. Pertanyaan pertama, bagaimana kenaikan titik didih dapat berlangsung? Jelaskan dan berikan contoh kasus yang relevan. Jadi, kenaikan titik didih adalah salah satu sifat koligatif larutan yang terjadi ketika zat terlarut ditambahkan ke pelarut. Ketika zat terlarut dimasukkan ke dalam pelarut murni, tekanan uap larutan akan menurun. Penurunan ini disebabkan oleh partikel zat terlarut yang menempati sebagian permukaan larutan, sehingga mengurangi kemampuan molekul pelarut untuk menguap. Akibatnya, diperlukan suhu yang lebih tinggi agar larutan mencapai titik didih. Perbedaan suhu antara titik didih larutan dan pelarut murni ini disebut dengan kenaikan titik didih atau delta Tb. Besarnya kenaikan titik didih bergantung pada jumlah partikel zat terlarut, bukan pada jenis atau ukurannya. Semakin banyak partikel zat terlarut, semakin besar juga kenaikan titik didihnya. Contoh kasus yang relevan yaitu ketika kita menambahkan garam dapur ke dalam air untuk memasak spaghetti. Penambahan garam dapur ke dalam air menyebabkan kenaikan titik didih, di mana garam dapur atau NaCl merupakan elektrolit kuat yang terionisasi sempurna menjadi ion natrium atau Na+, dan ion klorida atau Cl- dalam larutan. Ion-ion ini berkontribusi pada kenaikan titik didih karena mereka menambah jumlah partikel zat terlarut dalam larutan, mengurangi tekanan uap, dan meningkatkan suhu yang dibutuhkan untuk mendidih. Kasus ini menunjukkan bahwa kenaikan titik didih sebanding dengan jumlah partikel zat terlarut dalam larutan. Nomor 2. Dari persamaan reaksi berikut ini, tentukan reduktor, oksidator, hasil reduksi, dan hasil oksidasi, kemudian jelaskan. Sebelum kita menentukan reduktor, oksidator, hasil oksidasi, dan juga hasil reduksi, kita harus menentukan biloks dari tiap-tiap unsur persamaan reaksi yang tadi udah tercantumkan. Berikut adalah biloks dari tiap-tiap unsur. Bisa dilihat dari gambar bahwa magnesium memiliki biloks 0 karena termasuk ke dalam unsur bebas. Selanjutnya, terdapat senyawa HCl, H memiliki biloks plus 1 dan Cl memiliki biloks min 1. Kemudian, terdapat senyawa MgCl2, Mg memiliki biloks plus 2 dan Cl memiliki biloks min 1. Dan terakhir, terdapat H2 yang memiliki biloks 0 karena termasuk unsur bebas. Seperti yang kita ketahui, reaksi reduksi adalah reaksi penurunan biloks, dan reaksi oksidasi adalah reaksi kenaikan biloks. Jadi, dari gambar tadi kita bisa menentukan yang mana yang memiliki kenaikan biloks dan yang mana yang memiliki penurunan biloks. Kita ketahui, reduktor adalah zat yang melepas elektron atau mengalami oksidasi dalam suatu reaksi redoks. Sedangkan oksidator, zat yang menerima elektron atau mengalami reduksi dalam suatu reaksi redoks. Kemudian, hasil reduksi adalah zat yang mengalami penurunan bilangan oksidasi dan kenaikan elektron. Sedangkan hasil oksidasi adalah zat yang mengalami peningkatan bilangan oksidasi dan penurunan elektron. Nah, dari penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, sekarang kita sudah bisa menentukan reduktor, oksidator, hasil reduksi, dan juga hasil oksidasi. Berdasarkan persamaan reaksi redoks yang terdapat pada gambar, kita bisa menentukan bahwa Mg adalah reduktor, HCl adalah oksidator, MgCl2 adalah hasil oksidasi, dan H2 adalah hasil reduksi. Sekian penjelasan terkait remedial asas kimia semester ganjil dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.